Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dia terasa kita masuk di minggu yang keempat, yaitu dengan tema mengimani dan melakukan firman. Bagaimana kita menjadi pribadi yang tetap selalu dekat kepada firman walaupun banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak hal yang kita hadapi kesulitan demi kesulitan. Tapi kita tidak jauh dari Tuhan. Ada banyak orang dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi kesulitan, tekanan hidup. Mereka menjauh dari Tuhan, malas beribadah, malas berdoa, malas baca Alkitab, malas melayani. Sepertinya mereka berasa gak ada gunanya, sama aja. Udah melayani, udah baca Alkitab, udah doa begitu lama bertahun-tahun. Sepertinya Tuhan tidak jawab. Tetapi apa yang kita lakukan? Sebenarnya saat-saat kita mengalami masalah yang berat, tekanan-tekanan yang berat. Bagaimana kita melakukan kebenaran firman? Bagaimana kita menjadi setia melakukan firman Allah? Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Kita akan baca Mazmur 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita baca dengan suara yang semangat. Karena ini hujan ya, jadi semangatkan dirimu. Karena kalau tidak nanti roh ngantuknya datang ya. Ngantuknya datang, nanti nguap, ngantuk dan jadi tidur. Ya, mana AC dingin lagi, cuaca hujan. Jadi saudara panaskan dirimu, panaskan sebelahmu ya. Bilang sebelahnya, ayo semangat bilang ya. Oke, baik kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini juga merupakan tema perbedaan orang benar dengan orang fasik. Saudara yang saya kasihi, yang pertama, bagaimana agar kita tetap setia melakukan firman Tuhan meskipun banyak masalah kita. Saya jujur aja ya, pernah saya merasakan udah ibadah, udah pelayanan, kok kayak gini pernikahanku, kok kayak gini masalahku, kok kayak gini kehidupanku. Saya aja pernah down mengalami itu. Tapi saya sadar inilah yang dimau iblis. Supaya saya mundur dari pelayanan. Supaya saya mundur dari gembala. Supaya saya tidak melayani Tuhan lagi. Karena tekanan masalah yang diizinkan Tuhan. Untuk memurnikan iman. Untuk menaikkan iman. Untuk kita bertekun. Tetapi iblis sebenarnya untuk menjatuhkan kita. Pencobaan yang diberikan iblis ini untuk menjatuhkan kita. Untuk kita bosan melayani Tuhan. Untuk kita tidak lagi dekat dengan Tuhan. Lihat apa yang dialami Ayub. Iblis berkata kepada Tuhan, semuanya kau berkati, jadi oke-oke aja si Ayub. Coba izinkan. Oke, tapi jangan ambil nyawanya. Anaknya semua mati 10 orang, semua hartanya habis terbakar. Kemudian teman sahabat-sahabatnya mengejek, merendahkan dia. Yang paling sedih sama saya nomor 4, yaitu adalah istrinya pun mengolok-olok dia. Ini ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga. Bisnis suaminya sudah drop, istrinya ngejek lagi. Nah ini yang paling sedih pasangan ini. Pasangan ini memang hati-hati. Paling sedih. Udah keadaan kacau, keadaan berat, saling menyalahkan lagi. Itu sangat menyedihkan. Saudara yang saya kasihi, tapi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayub 42 disimpulkan 2 kali lipat. Allah mengembalikan apa yang terhilang. Saya percaya kalau saat ini engkau terhilang sesuatu, engkau terhilang mungkin keuangan, terhilang hubungan baik pernikahanmu, terhilang masalah sesuatu yang kau harapkan. Tapi kalau engkau mendekat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup mengembalikan 2 kali lipat. Seperti Ayub mengalaminya, engkau mengalaminya juga. Saudara, tujuan kita bukan berkatnya, tapi tujuan kita bagaimana kita tetap setia dalam firman Allah. Saudara yang saya kasihi, dalam poin pertama adalah menyukai firman Tuhan. Belajarlah menyukai firman Tuhan. What is your favorite menu? Menu apa yang saudara sukai? Kalau saudara ada makanan pasti ada favoritnya. Saudara menyukai
Berapa banyak di antara saudara di sini yang suka Ifumi seperti saya, suka Ifumi. Kalau dikasih pilihan, wah Ifumi, wah ini ada teman-teman saya ya, muka-muka mie. Nah saudara, siapa di sini yang suka sate? Sate Padang, sate kacang, ada yang suka? Oke, baik. Siapa yang suka di sini BPK? Oh, wow, di sini ada BPK Ripka, di sana ada BPK Roma, di sana Tesalonika, di ujung Wahyu. Nah saudara, semua sepanjang medan ke Barastagi kita akan jumpai semua BPK sesuai firman Tuhan. Saudara pernah baca BPK Haleluya? Ada, BPK Haleluya pun ada. Nah saudara, sekarang semua jenis ayat-ayat ada semua. Tapi ingat, tetap dia kolesterol. Ya. Mau pakai ayat pun dia tetap kolesterol. Batasi. Kalau saudara suka, pasti saudara selalu ingin makan itu lagi. Selalu ingin makan itu lagi. Nah, kita belajar bagaimana kita suka firman Tuhan. Suka firman Tuhan. Ketika mendengar firman Tuhan pun saudara nggak ngantuk. Ya paling pun nguap. Tapi nggak tidur ya. Bilang sebelahnya, nguap boleh, tidur jangan. Saya nggak bisa larang saudara nguap. Mana tahu tadi malam pun kurang tidur, hujan lagi. Udahlah, saya kasihlah, jangan lebih 3 kali ya. Jangan lebih 3. Karena ada orang kulihat pas di depanku dia, nguap terus. Aduh, mengganggu kali sama pendeta. Jadi kalau kau tukang nguap, maunya di balik tembok saudara. Jangan di depan pendeta, karena sangat mengganggu sama kami. Apalagi engkau aspemo, asal pihak modom. Please, jangan dilihat pendeta. Kami drop loh. Melihat jemaat yang betul, itu racun bagi kami. Jadi kalau engkau aspemo di balik-balik tembok, nggak usah kami lihat lah gitu ya. Bila perlu naik lantai 2 ujung belakang sana, kan gak aku nampak dia. Udahlah di sana kau puaskan, tidur di hadirat Tuhan. Tapi pas kolekte jangan lewat ya, tetap. Saya ingatkan petugas kolektif, bangunkan dia, apa yang menjadi kewajiban harus dibayar kepada Tuhan. Nah, enggak, intermezzo, tapi serius ya. Nah saudara, saudara saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita belajar suka, ayat 2. Sama-sama kita baca ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan hanya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah orang yang berbahagia menurut Alkitab. Orang yang suka firman Allah. Orang yang suka membaca firman Allah. Orang yang suka merenungkan firman Allah. Orang yang suka melakukan firman Allah. Walaupun kadang jatuh. Walaupun kadang kita nggak sempurna langsung. Tetapi hatimu yang dilihat Tuhan suka akan firman Tuhan. Hatimu yang rindu diperbaharui. Hatimu yang ingin serupa dengan Kristus. Sometimes kita down, up, down, up, down. Kita mengalami yang namanya jatuh bangun. It's okay. Tapi jangan stop, never give up. Tetap semangat untuk bangkit kembali. Apa yang pernah dulu saudara lakukan setia membaca firman Tuhan, setia kembali. Saudara, apa yang dulu pernah saudara lakukan melayani Tuhan setia, setia kembali. Saudara, oleh karena itu yang berbahagia menurut pemazmur adalah orang yang kesukaannya firman Allah. Bukan orang kaya dibilang di situ. Bukan orang yang punya harta, bukan orang yang terkenal. Kalau orang yang terkenal berbahagia, udah gak mati lagi artis Korea. Seterkenal apa lagi rupanya artis Korea? Terkenal hebat. Siapa lagi gak kenal yang namanya Michael Jackson? Meninggalnya overdosis obat tidur. Kurang kaya apa lagi? Alkitab gak pernah bilang berbahagialah orang kaya. Belum pernah saya baca ayat itu. Berbahagialah orang yang terkenal, berbahagialah orang yang banyak hartanya, berbahagialah orang hebat. Kita kadang-kadang merasa kurang bahagia, aduh dompetku tompes, kantong kempes. Saudara merasa nggak bahagia. Saudara coba lihat, karena saya udah jumpai orang yang uang tabungannya 20 M, 30 M. Bukan ember ya, miliar. Itu ngomong, 2 orang kami ngomong. Tapi dia bilang, kami pun nggak bahagia. Tetap aja berantem. Tetap aja kadang kosong pikiran. Udah gak mati lagi orang-orang. Kalau karena kekayaan orang bahagia. Udah gak mati lagi orang Jepang. Melompat dari gedung tinggi. Itu paling banyak mati bunuh diri di mana? Korea. Jepang nomor 1. Itu orang-orang kaya loh yang mati itu. Punya apartemen, punya pabrik. Punya pegawai ribuan. Saudara jangan putus asa dalam masalah hidupmu. Jangan jadi merendahkan dirimu. Jangan merasa mengasihani dirimu.
Kadang-kadang kita melihat, wah orang luar kaya rumahnya besar. Belum tentu bahagia, percaya saya katakan. Karena saya sudah lama berteman dengan orang kaya. Bahkan temanku orang yang kaya ngomong dengan saya karena saya sering pelayanan sama dia. Pelayan di rumah dia, udah dianggapnya saya pendeta pribadinya, pendeta keluarganya. Dia terus terang sama saya, teman saya Pak Pendeta. Banyak orang kaya di Jakarta sana mati bunuh diri. Stres, depresi, masuk rumah sakit jiwa. Pernikahan hancur. Anak-anak narkoba. Artinya apa? Mereka enggak mengalami kebahagiaan oleh karena kekayaan. Jangan merasa nanti kalau aku udah punya uang baru baca Alkitab. Nanti kalau aku sudah memiliki tabungan segini baru baca Alkitab. Saya mau katakan mulai sekarang tetap engkau menjagai suka akan firman Allah. Ingatlah firman Allah berkata bahwa makanan kita bukan hanya roti. Tapi makanan kita adalah firman Allah. Firman Allah adalah makanan kita. Katakan firman Allah makanan saya. Bilang sebelahnya, ayo makan firman. Bilang dia, jangan hanya pangsit. Kalau pangsit terus nanti buncit perutmu. Sekali-sekali is okay, jangan terus-terusan. Belum lagi mecinnya. Betul enggak? Yang paling murni makanan apa? Firman Allah. Makan firman Allah. Itu yang menyegarkan dirimu. Itu yang akan mengawasi dirimu ketika engkau dalam masalah. Apa yang kubuat, apa yang tidak perlu kubuat. Aku kemana perginya. What I do, what next. Ketika aku dalam tekanan, apa yang kulakukan. Saudara, ingatlah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kebenaran. Artinya berusaha. Akan ditambahkan kepadamu semuanya. Semuanya itu adalah kebutuhan pokokmu. Karena masalah jangan khawatir tentang makanan dan pakaian. Jangan pikir ayat itu bicara ditambahkan mobil, ditambahkan istri, ditambahkan ini. Bukan ditambahkan kebutuhan pokokmu. Itulah Matius 6 ayat 33, ayat 34. Jangan khawatir, hiduplah sehari demi sehari ayat 34. Hiduplah sehari demi sehari, kesusahan sehari untuk sehari. Jangan kesusahan untuk yang belum terjadi pun kita pikirkan. Jadi khawatir, anak kita baru umur 5 tahun. Udah berpikir, siapa ya jodohnya nanti? Terlalu maju pikiranmu, jodohnya 5 tahun. Nggak usah terlalu khawatir. Sehari demi sehari kita hidup. Itu hukum Alkitab. Jangan khawatir. Kalau engkau mencari Tuhan, maka akan ditambahkan kebutuhanmu. Semua kebutuhan, apa yang kau butuhkan. Rumah, kalau engkau butuh, udah capek ngontrak-ngontrak, ditambahkan, dikasih Tuhan. Mobil juga, kalau saudara sudah merasa waktunya Tuhan lihat butuh, pasti dikasih. Bukan keinginan ya, bedakan keinginan, bedakan kebutuhan. Yang Tuhan berikan apa? Kebutuhan. Amin. Kalau engkau butuh rumah, udah Tuhan kasih, percaya saya bilang. Anak Tuhan tidak meminta-minta, burung di udara dia pelihara. Bunga bakung dia hiasi. Lihat atas dipelihara burung. Masa kita lebih rendah dari burung? Tidak. Lihat ke bawah. Bunga bakung aja dipelihara. Dihiasi lebih daripada kayak Salomo. Luar biasa. Berarti saudara adalah orang yang luar biasa berharga di mata Tuhan. Satu kuncinya, jangan khawatir, tetap dekat kepada Tuhan, tetap cari Tuhan, tetap datang kepada Tuhan. Percaya kebutuhanmu akan ditambahkan semuanya. Apa yang kau butuhkan akan ditambahkan. Tuhan akan berikan apa yang kau butuhkan. Amin. Cari Tuhan, jangan menyerah dalam mencari Tuhan. Saudara, firman ini menguatkan kita untuk kita betapa penting mencari firman Allah. Firman Allah itu dikatakan pelita bagi terang jalan kaki kita. Dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sama-sama katakan firman Tuhan. Pelita bagi kakiku, tunjukkan kakimu. Dan terang bagi jalanku, jalan. Dan terang bagi jalanku, jalan. Dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Dunia ini gelap. Dunia ini begitu gelap. Saking gelapnya kita bisa nggak tahu yang mana istri kita, yang mana istri orang. Bisa loh, saking gelapnya nggak tahu. Rupanya anak gadis orang lain. Saking gelapnya kita nggak tahu mana yang
harusnya kita kerjakan. Tuhan tahu orang yang hidup dengan firman Allah, maka ada penerang, ada lampu seperti ini menerangi pikiranmu, cara berpikirmu jadi terang. Kalau terang, maka jalan kita akan tepat. Ini kabel, jangan dipijak. Kita berjalan dengan terang Tuhan. Ada batu, jangan dipijak, jatuh nanti. Ada lubang, jangan masuk, dikubur. Firman itu pelita. Maka penting sekali di dalam tekanan, di dalam masalah hidup, saudara tetap baca firman Allah. Sehingga engkau tetap kuat. What I do. Apa yang harus kulakukan di tengah tekanan hidupku. Firman itulah barometer, standar hidupmu. Dia akan mengarahkan dirimu, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, poin yang kedua, merenungkan firman Allah. Renungkan firman Allah, poin yang kedua, merenungkan firman Allah. Mari sama-sama kita baca 1, 2 ya. Merenungkan firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam merenungkan di dalam kitab Yosua 1 ayat 8. Coba lihat Yosua 1 ayat 8. Merenungkan di situ adalah bahasa Ibraninya Hagak. Katakan Hagak. Hagak itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyanyikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan. Saudara, Yosua 1 ayat 8 jelas, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Siang dan malam maksudnya adalah bukan terus sepanjang siang baca, sepanjang malam baca. Bukan, saya baca pagi, siang dan malamnya saya renungkan. Saya renungkan adalah ketika saya menghadapi masalah atau ketika saya bekerja, saya mulai berpikir apakah yang saya lakukan ini udah sesuai dengan firman. Selalu saya bertanya, kalau begini sikapku sama istriku, apakah sesuai dengan firman? Kalau aku bentak istriku, apakah sesuai dengan firman? Kalau aku pukul anakku, apakah sesuai dengan firman? Kalau aku emosi berteriak sebagai hamba Tuhan, apakah sesuai dengan firman? Firman Tuhan menjadi barometer. Itu yang maksudnya siang dan malam. Bukan di mana-mana saudara duduk nanti baca Alkitab. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi seperti kebanyakan untuk ditunjukkannya, untuk dilihat bahwa dia baca Alkitab. Kemana-mana dia pergi, wah dia menunjukkan dia ahli-ahli pembacaan firman Tuhan. Tapi saya mau katakan sama saudara, firman Tuhan ini membicarakan kepada kita. Supaya saudara setiap apa yang kau lakukan, engkau lakukan dengan hati-hati. Itu Yosua 1 ayat 8. Hati-hati apa yang kupikirkan. Hati-hati apa yang kuperkatakan. Hati-hati apa yang kulakukan. Hati-hati, be careful. Bukankah kita sering mengatakan kepada orang kalau berangkat, hati-hati ya di jalan. Supaya dia jangan tabrakan. Itu yang diinginkan Tuhan. Hati-hati ketika udah mulai masuk emosi, udah mulai marah. Hati-hati. Saudara pernah gak berpikir ketika marah, saudara bisa berbuat dosa. Ketika marah bisa gak terkendali. Ketika marah dengan pasangan, orang tuanya pun kena sekeluarga kita buat. Ini loh, kalau udah marah suami istri, gak ada salah mertua, semua ipar-iparnya disalahkan semua. Ini yang maunya iblis, kita gak hati-hati. Harusnya anak Tuhan sebelum marah berdoa dulu. Tuhan, aku mau marah, pimpinlah aku Roh Kudus, supaya marahku benar. Benar. Saya melakukan itu, sebelum saya marah saya berdoa. Tolong aku Tuhan. Bukan gak bisa kita marah. Saya marah sama anak saya kalau saya melihat dia melanggar yang baik, yang benar. Kalau udah 2-3 kali saya nasihati kurang masuk, saya marah. Tapi saya berdoa dulu, Tuhan ajari aku. Supaya marahnya bukan menyakiti dia, tapi saya marah kepada perbuatannya. Contoh kalau pulang jam 12 malam anak gadis, pasti saya marah. Karena saya sayang sama dia. Atau kalau anak laki-laki saya sembarangan berpacaran, saya pasti marah. Karena itu dosa, upah dosa adalah maut. Artinya saya marah, tapi tidak menghantam dirinya. Marah tidak menyakiti dirinya, marah kepada sifatnya. Kenapa? Saya merenungkan, sehingga saya hati-hati. Hati-hati bertindak. Coba lihat, kita kalau lucu, ada anak Tuhan, begitu rajin ibadah, begitu rajin baca Alkitab, rajin berbadai, rajin bertengkar, rajin sakit hati.
berteriak-teriak di rumah, ngamuk-ngamuk, kata-kata binatang. Itu yang disebut batu sandungan. Belum merenungkan dalam firman Allah. Dia hanya suka di gereja melompat-lompat dengan emosi, tepuk tangan dengan sebagai kebiasaan. Dia belum mendalam. Saudara, semua kita yang datang kemari belum tentu karena mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti datang ke gereja. Orang yang berbuat baik belum tentu mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti berbuat baik. Aku memberi kepadamu belum tentu aku karena mengasihi Tuhan. Tapi kalau aku mengasihi Tuhan, aku memberi kepada orang miskin, orang yang kekurangan. Oleh karena saya katakan renungkan firman Allah supaya saudara be careful, hati-hati. Bilang sebelahnya, be careful, bos. Amin. Be careful, hati-hati what I do. Hati-hati apa yang kulakukan, hati-hati berbisnis dengan siapa kau berbisnis. Hidup ini perlu ada alarm, firman Allah. Tuhan itu baik. Ketika engkau datang membaca firman Allah, ingat firman adalah Allah, Allah adalah firman. Ketika engkau membaca firman, engkau sedang ketemu dengan Allah. Ketemu Allah, ya ini saat baca firman. Kau baca firman, kau ketemu dengan Allah. Dia tidak mengintimidasi masa lalu. Itulah firman Allah. Dia menuntunmu kepada kebenaran supaya ke depan hidupmu penuh harapan, penuh damai sejahtera dan yang lebih baik yang disediakan Tuhan kepadamu. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah yaitu menikmati firman Allah. Kalau engkau udah suka firman Allah, engkau suka akan firman Allah. Saya lihat di sini semuanya wajah-wajah yang suka firman Tuhan. Belum satu pun kulihat yang nguap dari satu semua. Dari semua kan belum ada satu pun yang nguap. Kecuali mungkin dalam masker ditahan-tahankan jadi nguap. Mulut nggak terbuka, akhirnya keluar dari bawah. Nah itu lebih bahaya lagi. Nah saudara, saya senang, saudara tidak ada yang ngantuk kulihat. Yang ketiga, dikatakan adalah menikmati firman Allah, nikmat. Ketika saudara makan, yang paling enak itu ketika sampai di sini, betul? Lebih dari sini nggak ada rasa. Makanya kalau makan, jangan sekali masuk langsung telan. Ada kulihat baru masuk terus. Makanya dibilang 33 kali supaya nikmat. Apalagi makan favoritmu apa? Apa makanan favoritmu? Black forest? Black white? Entah apa. Entah apa makanan favoritmu. Maka kayak saya makan Indomie itu ya enak. Saya makan enak. Waduh, nikmat. Kunyah paling tidak entah 10-20 kali. Standarnya 33. Nggak tahan juga. Nah, saudara, nikmatnya sampai di sini. Waktu nikmat, kita bisa lihat orang makan itu nikmat kali. Jadi lapar kita. Lihat makan dia itu dia. Wah, apa kau makan? Gadong. Gadong pun dinikmat aja. Apa jadi makannya pokoknya membuat kita ngences. Kenapa? Nikmat. Firman Tuhan itu nikmat. Nikmati firman Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai. Kalau ini aliran sungai, inilah pohon. Inilah hidupmu. Maka akar pohon ini akan merambat ke sungai ini. Ke tanah. Semuanya cukup air-air dan zat-zat yang kau butuhkan. Maka semua akan masuk ke dalam pohon ini. Dan dia akan berbuat lebat. Dan dia akan dinikmati banyak orang. Begitulah hidup yang merenungkan firman Allah. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maka ketika engkau membaca firman Allah. Mungkin gak langsung dapat jawaban doa setahun. Mungkin 2 tahun. Ada orang sebulan, ada orang bertahun-tahun. Percayalah firman Allah ya dan amin. Pasti akan dijawab. Tetap engkau setia baca firman Tuhan. Terus baca, terus nikmati. Dan lihat, tanpa kau sadari, engkau akan berbuah. Lihat pohon, dia hanya cukup air, cukup zat-zat. Dia nggak pusing memikirkan buah. Mana pusing pohon jeruk memikirkan, berbuah nggak aku ya? Nggak perlu dia pusing. Cukup dia, airnya cukup, zat-zatnya cukup, maka dia akan berbuah. Demikian hidupmu. Nggak usah terlalu pusing bonus-bonus yang diberikan Tuhan. Berkat-berkat, nggak usah terlalu pusingkan itu. Sumbernya siapa? Tuhan. Siapakah Tuhan? Alkitab, firman Allah. Melekat pada dia. Yohanes 15 ayat 5. Kalau engkau melekat pada pokok anggur, maka engkau berbuah lebat. Nggak ada orang yang melekat dengan firman Allah, yang merenungkan, dan yang melakukan firman Allah, tidak berbuah.
Saya belum pernah lihat anak-anak Tuhan peminta-minta. Yang benar hidupnya. Tapi kalau asal-asalan ikut Tuhan, kelihatan ikut Tuhan, ya peminta-minta. I'm sorry. Bahkan berutang gak bayar. Anak Tuhan gak peminta-minta. Anak Tuhan memberi. Kalau mau saudara minjam itu karena usaha. Percaya saya katakan, ingat, lihat atas burung dipelihara. Lihat bawah, bunga dipelihara. Masa aku tidak? Something wrong with you. Mungkin cara hidup boros. Mungkin cara hidup malas. Firman Allah akan mengarahkan kita. Orang baca firman pasti rajin. Orang baca firman pasti lebih hati-hati menggunakan uang. Nggak lebih besar pasak daripada tiang. Nggak lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Sehingga inilah standar kita. Saya pun pernah salah. Kami pun pernah salah. Tapi kita belajar terus dari firman Allah. Jangan putus asa. Tuhan mengasihimu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.